Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jemaah salat ba'da maghrib Masjid Darul Arkam yang insyaallah senantiasa dalam bimbingan, limpahan rahmat, kasih sayang dan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini mendekati akhir bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijrah, kita masih dapat untuk menambah pengetahuan kita masih dapat untuk dapat berbuat amal kebaikan yang insyaallah amal saleh itulah yang nanti menemani kita setelah kita meninggalkan alam dunia yang fana ini. Kita lanjutkan kajian kita masalah fikih jenazah ini, termasuk rukun yang terakhir, masih dalam lingkungan bab penguburan jenazah. Malam kemarin Jumat dulu lah saya sampaikan, sampailah tanahnya ditimbun. Kemudian ada lengkungan seperti punuk unta, tapi intinya nanti kuburan itu tidak lebih dari sejengkal. Kemudianlah kita tambah lagi, jangan ditambah motif-motif lain atau dipercantik atau dikapur, apalagi dibuat rumah. Jangan sampai nanti kita terlalu mengkultuskan Allah yarham, sampai-sampai nanti menimbulkan kesyirikan. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ingin saya tambahkan lagi, setelah selesai kita nguburkan tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Utsman radhiyallahu an, wa an Utsmana radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza faragha min dafanil mayyit wa kafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wa as'alu lahu tasbita fa innahu ana yus'alu. Hadis diriwayatkan Abu Daud. Kata Utsman radhiyallahu an, dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai menguburkan mayit, beliau berdiri di atas kubur itu, kemudian beliau bersabda, mohonkanlah ampun bagi saudara kalian ini dan mohonkanlah ketetapan baginya karena ia sekarang sedang ditanya. Jadi kebanyakan kita sini kan sudah menyelesaikan didoakan. Nah, masalah doa ini ada saya singgung beberapa waktu yang lalu. Ada yang telah selesailah berdoa masing-masing, tapi umumnya ada seseorang yang memimpin doanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pendapat masing-masing. Sebab kalau dirangkaikan lagi perkataan mohonlah ketetapan baginya karena ia sekarang ditanya, itu imbasnya lagi pengembangannya sampailah nanti kepada talqin. Ada yang berpendapat dengan hadis ini
makanya perlu ditalkinkan. Karena makai redaksi ini, istaghfiru di akhikum wa as'alu lahut tasbita, ketetapan hati. Nah, ketetapan hati ini di hadis lain menyebutkan memang ada. Hadisnya sahih. Nanti itu insyaallah kita bahas. Kemudian hal-hal yang lain. Nah, ini saya berpesan, kalau nanti di antara kita tidak sampai menyelesaikan masalah jenazah ini di lingkungan keluarga, sampai ke dalam lingkungan RT ataupun RW. Jadi memang pengetahuan tidak terbatas pada hanya bisa memandikan, hanya bisa mengkafankan, bisa mensolatkan, dan hadir di pemakaman. Tetapi ada hal-hal lain yang perlu kita ketahui. Dan ini banyak terjadi. Di sini, hal-hal lain yang berkenaan dengan kubur ini, ada waktu yang terlarang menguburkan mayit. Hadis dari Uqbah bin Amir Al-Juhani. Hadisnya mengatakan salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an yusalliya fihinna aw an taqbura fihinna mautana hina tatlu'us syamsu bazi'ah hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imul zahiratin hatta tamilas samsu wa hina tabayyafu samsu lil ghurubi hatta taghruba. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami melaksanakan salat dan menguburkan jenazah. Pada saat pertama, matahari terbit hingga dia meninggi. Kedua, saat matahari tegak lurus di pertengahan langit hingga dia bergeser ke arah barat. Yang ketiga, saat matahari condong untuk terbenam hingga dia benar-benar terbenam. Nah, masalah hadis ini juga termasuk masalah salatnya. 3 waktu. Yang pertama, matahari akan terbit. Itu biasanya kita sini kan sampai muncul salat duha. Itu dilarang menguburkan jenazah. Yang kedua, matahari pas tegak lurus, kalau kita berdiri tidak ada bayang. Sehingga telah agak condong ke barat, baru kelihatan bayangan kita. Nah, pas di situ tu tidak boleh meletakkan jenazah di liang lahat. Meletakkan jenazah di liang lahat itu, menguburkannya di situ. Yang ketiga, antara matahari yang nak terbenam dengan dak, itu masih ada cahaya kuning di arah barat sampai dia hilang lepas maghrib. Nah, dari sini memang ada terdapat perbedaan pendapat di antara ulama memahami hadis ini mengenai maksud hukum larangan tersebut. Yang pertama, yang kuat, yang banyak ulama mengatakan mutlak haram. Jadi tidak baguslah bahasa kita, haram. Yang ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Hazm, kemudian yang terakhirnya Ibnu Utsaimin. Mutlak haram. Yang kedua,
Boleh menguburkan pada waktu terlarang dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi ada ruksah. Pertama, jika kaum muslimin di kampung itu tadi ataupun di daerah kita ini dalam keadaan terancam. Jadi masa-masa yang tidak ada tentram. Bisa jadi karena perang, bisa karena huru-hara. Berarti kan kondisi kita dalam daerah itu terancam. Itu pertama dibolehkan dalam keadaan hukum darurat. Kemudian yang kedua, pada waktu musim hujan yang benar-benar banyak musim hujannya. Sehingga kalau ada waktu senggang, waktu pagi tadi dia meninggal tuh segera tidak ada hujan lebat tu diselesaikan. Demikian juga kalau waktu tengah hari mau dikuburkan dalam ada waktu senggang, hujan yang agak reda gerimis, boleh dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, pada saat matahari yang sangat menyengat, suhu matahari siang hari yang sangat tinggi, dan mengakibatkan kaum muslimin daerah kampung itu tidak sanggup menahan begitu panasnya matahari tersebut. Sehingga dia mengulur waktunya lah agak matahari tidak begitu panas lagi. Nak kan pertama pagi tadi matahari terbit, atau waktu matahari nak terbenam sore. Itu matahari panas suhunya sudah agak berkurang. Nah, dalam keadaan yang demikian boleh. Kemudian yang terakhir, berkenaan dengan kondisi jenazah itu sendiri yang tidak memungkinkan lagi untuk ditahan. Seperti yang saya pernah jelaskan, antara lain dalam keadaanlah beberapa hari. Jadi harus segera memang ditanam dalam waktu kapanpun. Nah, dalam hal ini boleh. Nah, sebagai tambahan yang kata saya tadi, kita harus paham karena banyak terjadi di lapangan. Terjadi di lapangan. Pertama, si keluarga yang umumnya dia punya rasa kelak, nahan. Umum begitu. Si pelayat berkeinginan cepat. Nah, di sini tadi adu argumen. Dan biasanya kalau tidak ada yang di setempatan tu yang mengetahui fikih-fikih ini, sehingga tidak bisa memberi jawaban. Dan diorang menganggap yang tahu, yang mulai dari memandikan, mengkafankan, mensalatkan tadi. Jadi dalam hal ini, nak kita harus paham. Dan kita bisa berargumentasi dengan dia. Karena itu tadi, contoh yang biasa demikian ini, dalam keadaan normal, menunggu seseorang yang datang. Banyak kejadian itu begitu. Kalau datang dari Pangkal Pinang tempat kita itu agak dekat lah. Tapi kalau dari seberang laut, bisa dari Palembang, apalagi bisa dari Jakarta. Nah di sini, tadinya diumumkan, contoh, sebelum zuhur. Nah, yang mandi kan, oke, tahu ngatur jam sebelum zuhur, kira-kira jam 11 lah selesai. Nah di sini dia, kata keluarga ataupun kata keluarga juga dan pelayat, lah selesai lah, sudah bawalah. Dan kita harus tahu waktu jam salat zuhur jam berapa. Kalau sekarang kan agak cepat tuh jam 12 kurang 10. Demikian juga dengan maghrib. Maghrib kan jam 6. Subuh juga lah setengah 5 sebelum setengah 5. Tapi kalau subuh kebanyakan tidak ada. Yang terjadi ini biasanya antara zuhur kemudian asar dengan maghrib. Banyak yang terjadi demikian. Apalagi kalau yang meninggal di sekitar sudah zuhur. Jam 1 atau jam 2 dia meninggal. Nah, disinilah kita perlu
bagaimana cara berkomunikasi yang baik sehingga pihak keluarga juga tidak tersudutkan dan jenazah ini bisa diselesaikan. Nah, di sini memang dalam fikih tidak ada, tapi kalau kita tahu caranya, kita bisa jelaskan. Jadi masalah ini kalau memang dia mendekat sampai setengah 12, jam 12 kurang 10 lah azan. Lebih baik dia sudah zuhur. Jangan dipaksakan karena nanti waktu setengah 12 bawa ke sini yang nunggu maaf cakap agak ngambil wudu. Nah, nunggu-nunggu ngatur sap. Itulah jam 12 kurang seperempat. Bawa ke kubur. Pas tengah hari itu. Nah, itu jangan. Lebih baik sudah zuhur. Biarlah nunggu sebentar. Nunggu sebentar, selesai orang salat zuhur, baru salat jenazah, bawa. Demikian juga kalau menyelesaikan jenazah ada yang meninggal jam 3 atau setengah 3. Itu tidak memungkinkan kalau dimakamkan sudah asar. Bisa seluruh tukang mandinya selesai, bisa. Tapi tukang gali kubur belum selesai. Nah, berarti itu jenazah diselesaikan, bisa dimandikan sesudah asar, sehingga waktunya sekitar jam 5 atau setengah selesai dikafankan. Sebelum jam 6 bawa ke masjid untuk disalatkan, sehingga penguburannya sudah maghrib. Ini termasuk nanti bab penguburan malam. Ada lagi babnya. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, kembali kepada yang tadi, bagaimana penguburan jenazah malam hari? Kalau sudah maghrib kan masuk malam. Apalagi sudah isya. Nah, di sini ada riwayat hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Riwayatnya Abu Daud, Al-Hakim dan Baihaqi. Beberapa orang melihat api di pemakaman, di kubur. Umpama kita sini lewat nak ke pasar, di keramat tu ada melihat api. Bisa lampu terang, bisa ngidup apa. Lalu mereka didatangi anu api tadi tu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di areal pemakam kuburan tadi. Dan beliau berkata, berikan kepadaku jenazah sahabat kalian. Jadi Rasulullah SAW ikut di dalam pemakaman jenazah tadi. Berikan ke dia, artinya dia ngikut melaksanakan penguburannya. Ternyata yang meninggal tadi adalah lelaki yang pernah berzikir dengan suara yang keras di masjid. Jadi Rasulullah kenal. Itu dalil pertama yang Rasulullah hadir di masjid, di pemakaman pada waktu malam hari. Kemudian yang kedua, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini langsung dari Rasulullah. Kalau tadi sahabat nengok ada Rasulullah di kuburan malam hari. Kalau ini hadis ini mengatakan sungguh kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melewati satu kuburan yang pemakamannya dilakukan malam hari. Beliau bertanya, kapan jenazah ini dikuburkan? Para sahabat menjawab, tadi malam. Jadi inilah agak dalu nih kayak. Tidak disebutkan jam-jam berapa. Cuma mungkin saat Rasulullah lewat dengan para sahabat di malam hari lewat pemakaman, ada orang yang menguburkan jenazah, kemudian Rasulullah bertanya, kapan dikuburkan dia? Inilah sudah berarti. Kapan dia ini dikuburkan? Para sahabat menjawab tadi malam. Kemudian dia berkata lagi, kenapa kalian tidak memberitahuku waktu dia meninggal malam tu? Kenapa tak bilangku?
Para sahabat jawab, kami menguburkannya di malam yang gelap gulita. Sehingga kami tidak suka mengganggu atau membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan kami bersaf di belakangnya, lalu beliau menyalatinya di atas kuburan. Jadi cerita hadis ni kurang lebih jenazah ini dikuburkan malam. Para sahabat menguburkan. Ada di satu riwayat tu ada perempuan tu tukang sapu masjid. Itu dikuburkan malam hari juga, sehingga waktu subuh Rasulullah nanya mana dia, tak ada, lah dikuburkan malam. Tu satu riwayat lagi. Kalau yang ni riwayat Rasulullah lewat, berarti lah agak siang. Kelihatan ada gundukan kuburan baru. Rasulullah tanya, kuburan siapa ni? Ada yang meninggal malam tadi. Lah kami selesaikan malam tadilah. Ngapi kak tak bangunkan ku? Bahasa kitanya. Langsung Rasulullah berdiri atas kubur tu, menyalatkan jenazah ni. Para sahabat tadi ikut di belakangnya menjadi makmum. Nah dari hadis ni, dua permasalahan atau dua kejadian. Yang pertama, para sahabat telah menguburkan lebih dahulu malam tadi tanpa konsultasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa konsultasi, dia tak bangunkan Rasulullah. Tibalah meninggal, sudah selesaikanlah malam ni. Di sini jadi perbuatan sahabat yang Rasulullah tak ada melarangnya, boleh. Kalau dia konsultasi dulu lain, oh kuburkan dah, berarti perintah Rasulullah, boleh. Yang kedua, boleh salat di atas kuburan dalam waktu-waktu tertentu. Nah, jadilah berapa hadis ni tadi, itu contoh-contoh yang dikuburkan malam hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Rasulullah meninggalkan hari Senin kalau menurut tarikhnya. Para sahabat lagi berselisih, agak mencari pendapat siapa yang nak mandikannya. Kemudian Abu Bakar agak milih siapa pengganti dia. Sehingga jenazah beliau tadi belum dia apa-apakan. Dan hari Selasa baru dikuburkan malam Rebu. Karena Rasulullah SAW itu menurut satu riwayat disalatkan sendiri-sendiri oleh para sahabat. Tak ada secara berjamaah di rumahnya yang sempit tadi. Tak dibuat ke masjid. Karena waktu itu kan masjidnya kan lagi lingkaran sebatas tu tadilah. Belum ada bentuk bangunan yang kayak sekarang Masjid Nabawi itu. Jadi sehingga Rasulullah itu dikuburkan malam Rebu. Satu. Yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha mengenai wafatnya ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tu sebelumnya dia nanya dulu, hari ini hari apa? Sakit dia tu, sakit. Kata Aisyah hari Senin. Alangkah kata dia kalau aku bisa mati hari Senin. Sama dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari Senin tu Abu Bakar tu belum wafat. Wafatnya baru malam Selasa. Ini hadis dari Aisyah ini, dari Al-Bukhari, ternyata beliau baru meninggal malam Selasa. Dan dikuburkan juga malam itu sebelum waktu subuh. Jadi tengah malam benar menyelesaikan jenazah Abu Bakar As-Siddiq. Meninggal malam Selasa, diselesaikan malam itulah. Kemudian sebelum waktu subuh. Nah di sini berarti boleh menyelesaikan jenazah di malam hari dan dikuburkan di malam hari. Dari hadis Aisyah dengan kejadian wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah kemudian
Ada lagi hadis. Ini dari hadis yang ini boleh. Rasulullah dikuburkan malam hari, Abu Bakar dikuburkan malam hari. Kemudian ada yang meninggal disalatkan paginya oleh Rasulullah SAW di kuburnya. Memang ada hadis yang mengatakan berdasarkan riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kata Rasulullah SAW, janganlah engkau menguburkan jenazah pada waktu malam, kecuali jika engkau dalam keadaan terpaksa. Di sini, ini di lapangan kejadian nih. Yang si Kok baca yang hadis tadi, yang si B ini baca hadis yang ni. Jadi tidak ketemu. Kata si Kok boleh. Dan saya pernah ketemu nih. Pernah ketemu. Hari kumpul dengan keluarga, nunggu dari Jakarta. Lah maghrib. Inilah sudah dimandikan. Datangnya jam 6 kurang seperempat. Atau setengah 6 lewat 10 menit gitulah. Sampai ke rumah. Cuma buka, langsung buat masjid. Langsung nak dikubur. Saya tak nak. Datang yang si Kok ni. Tak boleh. Nguburkan jenazah malam hari. Nabi mereka tahu. Benarlah. Karena dia baca yang tu tadi. Dia belum digabungkan dua ni. Akhirnya saya ngalah. Saya ngalah sudah. Kalau yang macam tu kata saya tak tanggung jawab. Sebab apa? Orang yang wafat itu tanggung jawab orang yang hidup. Ini yang perlu kita jaga. Karena fardunya fardu kifayah. Menyelesaikan mandi, ngafan, menyalat, menguburkan. Itu kewajiban orang hidup. Kalau tidak diselesaikan dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat, yang hidup ni yang melaksanakan ni berdosa. Jenazahnya tak berdosa lagi. Ingat di situ. Kalau begitu kata saya, maaf. Saya tak nak bertanggung jawab. Kalau nak ikat buatlah. Bawalah ke masjid, selesai salat, bawalah ke kubur maghrib. Pulang saya. Begitu nak nyetak motor dipanggil. Bang jangan macam itulah kata dia. Saya tak ada kata saya. Kalau ikat nak buatlah. Tapi saya lebih baik saya pulang. Sebab apa? Kalau saya ikut, saya maaf. Bukan saya tak berdosa. Saya takut lagi nambah dosa saya. Karena saya tahu. Akhirnya, sudah maghrib. Apa bang yang perlu? Tak banyak. Ikat siapkan genset. Kalau lemada, listrik lemada di pemakaman. Ikat hidupkan genset. Ada bang. Bawalah genset. Pasang kabel, pasang lampu. Masalah nyamuk akan bisa hidup api. Tak kawan nyamuk tu lain cerita kan. Hidupkan je api unggun besar-besar. Akhirnya alhamdulillah selesai. Sudah maghrib selesai. Ini maksud hadis, janganlah kalian menguburkan jenazah pada waktu malam kecuali jika engkau dalam keadaan terpaksa. Kenapa Nabi buat artinya melarang yang demikian? Hal ini berkenaan dengan pengurusan hak-hak jenazah tadi. Dalam arti kata, tidak lengkap, tidak sempurna, asal-asalan. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Karena zaman dulu itu kan lampunya kan lampu minyak tuh. Zaman Rasulullah SAW itu. Lampu minyak yang ditaruh di klip-klip taruh di tiang. Apalagi di pemakaman, kalau di Madinah pemakaman Baqi. Yang begitu suasananya tidak ada lampu semacam sekarang. Jadi Nabi yang melarang demikian karena apa? Pengurusan jenazah itu dikhawatirkan tidak sempurna. Rukunnya, tidak sempurna mandi, salah-salah, tidak sempurna mengkafankannya.
Dan sampai tidak sempurna nguburkan, itu yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Jangan kalian menguburkan jenazah di malam hari. Nah kalau kita sekarang, alhamdulillah, lampu genset tidak di listrik di pemakaman, bisa bawa genset yang kecil, apalagi ada genset yang besar. Jadi tidak ada permasalahan. Menyelesaikan mandi di rumah, ada listrik, ada lampunya. Demikian juga ngafankannya sempurna. Terus hak-hak jenazah itu artinya terpenuhi. Sepanjang terpenuhi, selesaikan. Boleh diselesaikan pada malam hari. Nah, kemudian di sini ditambahkan lagi kecuali dalam keadaan darurat. Ke dalam keadaan darurat ini kembali kepada yang tadi, kondisi daripada jenazah. Kondisi jenazah yang tidak dimungkinkan lagi untuk ditunggu sampai besok pagi, nanti akan menimbulkan mudarat yang lebih banyak dan aib yang lebih banyak tersebar, tengah malam pun diselesaikan. Ini kaidah-kaidahnya. Baru hal-hal yang lain nanti berkenaan dengan penguburan ini. Tuh, seperti melepaskan sandal. Ada hadisnya. Seorang hamba bila telah diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya telah berpaling, maka sungguh dia mendengar bunyi sandal-sandal mereka. Jadi di sini hadisnya diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Melepaskan sandal waktu masuk pemakaman. Pendapat ulama, sebagian besar ulama berpendapat tidak ada salahnya berjalan di pekuburan memakai sandal. Jadi hadis ini hukumnya mubah. Tergantung kondisi area pemakaman. Kalau pemakaman itu umpamanya maaf cakap semak, banyak duri, banyak beling, banyak apa, lebih baik kita pakai sandal. Jadi di sini tidak ada keharusan. Cuma kalau di negeri, di daerah Baki, daerah Ma'ala yang saya tahu itu memang dia padang pasir. Tak apalah, licin, rumput dia tak ada. Wajar kita buka sandal di situ. Nah, di sini, ini kembali cerita lagi nih. Memaknai hadis nih. Diletakkan di dalam kuburnya, kita yang ngantar tadi itulah pulang. Maka sungguh dia mendengar, jenazah itu dengar bunyi sandal-sandal kita yang pulang. Ini jadi anu juga nih. Jadi nimbul banyak pemekaran menafsirkan nih. Yang pertama, dia keluarganya dia tidak nak pulang. Orang nak pulang semua dia pergi kumpul. Jadi kata saya, sudahlah ikhlaskan. Doa aja di rumah, nak baca Quran di rumah. Kesian dia di dalam tu. Apa jawaban? Kata dia, kalau kami pulang, ini wallahu alam, ini termasuk rahul benar. Kalau kami pulang, dia dengar suara sendal kami, kata dia. Kelak malaikat mengkandangkan cepat datangnya. Astagfirullah, berpikir macam tu kan? Jadi maka dia lambat pulang. Orang lain biarlah pulang, kan lagi ada nih. Kalau pulang nih kan habis semua suara sendal kan? Bukan nakir datang. Nah kata dia biar muka nakir itu jangan datang dulu. Nah, ini banyak kejadian yang macam-macam nih. Tapi tidak tahan juga akhirnya pulang. Jadi hukum masuk ke area pemakam penguburan tadi, melepaskan sandal itu mubah. Tergantung kondisi di area pemakaman. Tapi yang saya ketemu di kampung-kampung sebagian besar dia buka sandal. Tua muda, kanak-kanak pun masuk pemakaman itu penuh
di depan gerbang pemakaman tuh sendal penuh di situ, dia buka. Kata saya benar juga di sini, benar. Di kampung Tritip saya ketemu benar. Jadi hukumnya mubah, ada yang mengatakan makruh. Nah, kemudian ada lagi riwayat. Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki berjalan di pekuburan dengan mengenakan sandal. Maka beliau bersabda, "Hai orang-orang yang memakai sandal mewah, lemparkanlah sandalmu itu." Laki-laki itu pun menoleh dan dia melihat bahwa orang yang menegur dia tadi, manggil dia tadi adalah Rasulullah SAW. Maka dia menanggalkan sendalnya lalu dilemparkannya. Jadi di sini Rasulullah negor. Ada dilihat Rasulullah orang berjalan di pemakaman tuh pakai sendal mewah. Ditegur Rasulullah, "Hai laki-laki yang memakai sendal mewah, lepaskan sandal kau tuh." Dilihat, tengok yang manggil negor tadi Rasulullah, langsung dilepas, dilempar, dibuang. Penjelasan hadis ini, kata Imam Khattabi, hal ini dimakruhkan, makruh hukumnya, pakai sendal itu tadi, karena menunjuk orang yang tadi makai itu, menunjukkan bahwa dia tuh kemewahan. Arti dia punya. Pakai sendal bagus lah nih artinya nih. Pakai baju bagus, sendal bagus. Maka Nabi SAW seorang yang datang menziarahi atau memasuki pekuburan itu sebenarnya dengan sikap tawadu. Bukan bermewah-mewahan, bukan bersukaria. Kalau masuk areal pemakaman, pekuburan. Termasuk juga, maaf cakap, jangan kita sampai bersendal gurau sebenarnya di kubur tuh. Kita kini kan kebanyakan bersendal gurau. Yang ngurus nanam, gali nimbun apa, yang di sudut sana kakak kikik. Di lapangan kan macam tuh. Nah, ini tuh sebaiknya jangan tawadu. Sifatnya sifat tawadu, merendahkan diri, merenungkan bahwa nanti saya pun akan dikubur oleh orang-orang yang hadir macam inilah. Mengingatkan kita bahwa kita juga akan meninggalkan dunia. Kemudian itu tadi menurut Imam Khattabi. Kemudian menurut Imam Ahmad menyatakan makruh juga. Jika tidak ada uzur, seseorang mengenakan sandal melepaskan sandal waktu masuk pemakaman. Kemudian itu tadi yang kata saya tadi, tergantung area pemakaman tadi. Jadi tidak ada sifat sunnah, tidak ada haram, tidak ada sunnah, tapi makruh dan mubah. Hukumnya gitu. Nah, kemudian saya tambah lagi Ciko. Duduk, berjalan, dan bersandar di kubur. Di lapangan nih banyak nih. Nah, ada riwayatnya dari Amr bin Hazm. Rasulullah SAW melihat aku bersandar di atas kubur. Maka beliau bersabda, jangan engkau sakiti penghuni kubur. Riwayat dari Abu Hurairah mengatakan, lebih baik jika seseorang di antaramu duduk di atas bara api yang panas hingga membakar pakaiannya dan tembus ke kulitnya daripada dia duduk di atas kubur. Ini lebih tegas. Nah, sekarang penjelasan dari hadis ini tadi. Yang pertama berpendapat haram kalau pakai hadis Abu Hurairah. Ini pendapat mazhab Ibnu Hazm karena hadis itu merupakan ancaman. Orang yang duduk di kubur, lebih baik dia duduk di atas bara api yang panas sehingga tembus ke kulitnya, terbakar pakaiannya. Ancaman, karena menganggap hadis tadi ancaman. Demikian juga pendapat para ulama salaf, termasuk Abu Hurairah sendiri. Haram. Yang kedua, makruh.
Ini berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang dibuat bukunya oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mazhabnya Syafi'i. Menghukumkan makruh duduk di atas kubur. Yang ketiga, menghukumkan mubah. Yang menghukumkan mubah ini boleh. Tidak apa-apa. Ini dari golongan sahabat sendiri. Yang pertama Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar ni anak Khalifah Umar bin Khattab dan banyak meriwayatkan hadis. Dari mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Kemudian mazhab Imam Malik. Mereka berpendapat bahwa larangan tersebut bagi orang-orang yang membuat mubah ni, orang yang nak buang air kecil, tang buang air besar di atas kubur. Jadi di sini menurut Imam Abu Hanifah dan Malik, bagi orang-orang yang nak berbuat tak baiklah. Kemudian berjalan di atas kubur boleh jika terpaksa. Jarak kubur yang sempit. Ini gini. Kita sini kan punya dua nisan. Kepala, kaki. Berjalan dia tu maksudnya kita di tengah-tengah nih. Nisan. Jadi kita jalan di atas perut dia deh kalau dia hidup. Ini yang dilarang. Sebaiknya kita cari celah. Makanya kalau kita masuk pemakaman tu kita tengok. Sebisa kita tengok kecuali yang tandanya lah tak ada lagi atau dia tanda yang tak beraturan. Mana nisannya. Hanya setumpuk batu. Kita di sini kan rapat. Tak ada lurus sejajar gini kan. Ada selah jalan. Kita ini kan sini ada. Sini ada, nanti tengah-tengah. Nah, yang dimaksud jalan itu yang jalan di tengah-tengah ini. Pun kalau memang ketemu yang tidak beraturan yang demikian, dengan keadaan terpaksa, apa boleh buat pijak sini, terutama yang memikul jenazah. Tak mungkin dia nak belok gini, gilak. Terpaksa boleh dia ninjak di tengah ni. Tapi sebaiknya kalau ni kepala ni ada selah, kita lewat sini, jangan lewat di tengah-tengah gitu. Jadi itu masalah penguburan sebenarnya masih banyak. Nantilah dekat Isa ni saya sampaikan di sini dulu. Jadi masalah kubur ini memang cukup luas pemahamannya. Termasuk cara berjalannya, cara masuknya. Nanti sampai ada kita memasuk area perkuburan tu dengan mengucapkan salam. Dari mengucapkan salam ini timbul lagi pemahaman dikumpulkan tadi. Itu banyak tu nanti pemahaman yang demikian. Kalau masuk kubur tu kan walaupun kalau kita nak masuk ke perkarang kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Antara lain doanya banyak. Kita memberi salam kepada penghuni kubur. Wahai penghuni kubur, insyaallah nanti saya pun akan bertemu dengan ikak di dalam kubur tu. Nah, dari sini nanti ada pemahaman lagi. Masalah timbulnya tu tadi. Timbul ketalkin tadi tu. Jadi dianggap orang dalam kubur itu masih mendengar walaupun dia lah wafat. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah tinggal beberapa malam Jumat lagi ini selesai. Nanti kita buat kajian kesimpulan dengan praktek-praktek yang kita temukan, contoh kasus dan kasus. Pun nanti kalau ada yang berdiskusi, insyaAllah kita diskusikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.